Halo teman-teman, kembali lagi di Sebelah Mata, channel yang mengulas kisah menarik yang dilihat dari sisi lain. Kali ini gue mau mengulas tentang invasi Normandy pada Perang Dunia Kedua. Namun, gue akan tarik mundur ke titik awal perang ya. Lalu gimana perjuangan tentara sekutu melawan invasi Jerman? Beberapa dari kita mungkin tahu ya mengenai cerita Perang Dunia Kedua. Tapi tahukah kalian pada masa perang itu berlangsung ada gerakan invasi yang sangat penting dalam merebut kembali kekuasaan Jerman. Gerakan ini membutuhkan persiapan yang cukup lama dan menelan banyak korban jiwa. Namun invasi ini adalah invasi yang membawa kemenangan tentara sekutu terhadap Jerman. Invasi ini adalah salah satu peristiwa penting yang tercatat sepanjang Perang Dunia Kedua. Gimana? Menarik bukan? Oke, tanpa basa-basi, mari kita ulas. Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 1 September 1939, dimulainya Perang Nazi Jerman terhadap Polandia. Perang ini menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Tentara Jerman mengerahkan kekuatan militer 1,5 juta personel militer, 2.000 tank, dan 1.900 pesawat modern. Namun Polandia hanya memiliki kurang dari 1 juta tentara, dan pesawat kurang dari 500 unit, serta sejumlah kecil kendaraan lapis baja. Jerman melanjutkan serangannya ke barat pada 10 Mei 1940. Dan Jerman terus melanjutkan invasi ke negara-negara yang lebih rendah dan Prancis yang berlangsung kurang dari 6 minggu. Lalu pasukan Jerman bergegas ke perbatasan Prancis-Belgia. Serangan utama Jerman melewati hutan Ardennes di Belgia Tenggara dan Luxembourg Utara mengerahkan tank dan infanteri. Jerman dengan cepat menerobos garis pertahanan Prancis dan maju ke pantai. Dan akhirnya Belgia dan Belanda menyerah pada Mei 1940. Lebih dari 300.000 tentara Prancis dan Inggris dievakuasi dari pantai dekat Dunkirk, melintasi Selat Inggris ke Inggris Raya. Paris, ibu kota Prancis, jatuh ke tangan Jerman pada 14 Juni 1940. Tembok Atlantik. Pada awal 1942, Adolf Hitler tahu bahwa pada titik tertentu tentara sekutu akan berkumpul di Inggris dan mencoba menyeberangi Selat Inggris untuk masuk dan membuka jalan mereka ke benteng Eropa. Adolf Hitler atau yang sering disebut Führer memerintahkan para jenderalnya pada 23 Maret 1942 dalam Direktif 40 untuk membentengi pantai utara Eropa. Namun karena tidak ada seorang pun di komando tinggi yang tahu di mana invasi akan terjadi, maka diputuskan seluruh garis pantai Atlantik Eropa harus dibentengi. Yang mencengangkan, Hitler ingin pekerjaan itu selesai pada 1 Mei 1943. Sekitar 1,2 juta ton baja digunakan ke tembok Atlantik. Itu cukup sebanding dengan untuk membangun lebih dari 20.000 tank Tiger. Nazi juga menuangkan 17 juta meter kubik beton ke dalam pertahanan setara dengan 1.100 stadion Yankee. Lebih dari 260.000 pekerja membantu membangun tembok Atlantik. Dan hanya 10% dari orang-orang ini adalah orang Jerman. Sisanya pembangunan menggunakan ribuan pekerja paksa serta banyak pria lokal yang bergaji rendah. Senjata dan pertahanan pun tumbuh di tembok Atlantik. Campuran ukuran dan kaliber yang besar digunakan dan dimobilisasi dari seluruh Eropa. Salah satunya adalah persenjataan yang mereka ambil dari senjata angkatan laut yang dipotong dari kapal perang Prancis dan Jerman yang dinonaktifkan, hingga artileri yang ditangkap asal Ceko dan Prancis. Serta pada musim panas 1944, Nazi telah meletakkan lebih dari 5 juta ranjau di sepanjang tembok Atlantik. Total biaya untuk pembangunan ini, yang hanya bagian Prancis dari tembok Atlantik, adalah sekitar 3,7 miliar Reichsmark. Diperkirakan 206 miliar dolar dalam mata uang hari ini, atau sekitar 3.129 triliun rupiah. Gimana teman-teman? Cukup mengerikan bukan pertahanan Nazi? Invasi Normandy. Pada 6 Juni 1944, lebih dari 160.000 tentara sekutu menyerbu pantai Normandia. Invasi Normandia, yang juga dikenal sebagai D-Day, dianggap sebagai salah satu pertempuran paling penting dalam Perang Dunia II dan semua sejarah manusia. Sekutu telah merencanakan ini jauh sebelumnya, kurang lebih 2 tahun lamanya. Tentara sekutu merencanakan operasi dengan matang agar invasi yang dilakukan dapat melemahkan pertahanan Nazi terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan penyerangan amfibi
Operasi ini disebut sebagai Operasi Overlord. Operasi Overlord melibatkan serangan besar di Prancis Utara. Di lepas pantai, hampir 7.000 kapal perang dari 8 angkatan laut dikerahkan. Sementara di angkatan udara, lebih dari 11.000 pesawat mendominasi langit di atas Prancis Utara. Operasi Overlord dimulai dengan serangan bom angkatan laut di sepanjang pantai Normandia guna melemahkan pertahanan Nazi. Dan tidak hanya itu, serangan udara pun dilakukan oleh infanteri udara sekutu yang diterjunkan di belakang garis musuh. Serangan ini dilakukan di malam hari dan menerjunkan ribuan pasukan lintas udara sekutu di belakang garis musuh di dekat Normandia. Tujuan dari operasi lintas udara adalah untuk mengganggu jalur pasukan Nazi dan untuk menghapus pertahanan kunci Nazi di wilayah tersebut. Sekitar pukul 6.30 pagi tanggal 6 Juni 1944, serangan amfibi di Normandia dimulai. Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada adalah 3 negara peserta utama dalam pendaratan amfibi invasi Normandia, dengan tujuan mendorong kembali pertahanan Nazi dan membuka pantai untuk senjata berat sekutu. Namun sekutu menghadapi perlawanan keras dari tentara Jerman. Tidak lama setelah invasi itu dimulai, korban dari tentara sekutu begitu banyak yang berjatuhan. Ini terjadi karena tentara sekutu mengira pengeboman dari angkatan laut dan operasi lintas udara dapat mengurangi kekuatan pertahanan Nazi, sehingga pertahanan Nazi menjadi lemah dan dapat dilalui dengan mudah. Belum lagi amfibi yang digunakan pada saat itu tidak dapat berlabuh mendekat ke bibir pantai karena banyak rintangan yang disebar di penjuru pantai Normandia, sehingga banyak tentara sekutu yang harus terjun keluar dari kapal amfibi beberapa meter dari bibir pantai. Kondisi ini mengakibatkan tentara sekutu kesulitan untuk segera menyerbu dan mencari tempat perlindungan. Dan karena terbuka bebas, tentara sekutu menjadi sasaran tembak senjata mesin Nazi. Namun dengan aksi heroik dan kegigihan tentara sekutu, akhirnya benteng pertahanan Nazi di sepanjang pantai Normandia dapat dikalahkan. Serangan sekutu berhasil memecah dan mengamankan pertahanan Nazi untuk menambah bal bantuan serta persenjataan berat sekutu. Namun kemenangan ini dibayar oleh sekutu dengan korban lebih dari 10.000 jiwa yang mati dalam pertempuran, sementara Jerman menderita antara 4.000 hingga 9.000 jiwa. Pertempuran ini penting karena membuka jalan bagi front lain di Eropa dan memulai proses pembebasan Prancis dan mengalahkan Jerman. Tanpa perencanaan yang brilian dan pengorbanan heroik dari invasi D-Day, sekutu mungkin tidak akan pernah mengalahkan pasukan Nazi di Eropa. Invasi Normandia masih dikenang hari ini sebagai serangan amfibi terbesar dalam sejarah manusia karena melibatkan pasukan sekutu yang melintasi Selat Inggris dari Inggris untuk menyerang pantai-pantai di utara Prancis. Demikian teman-teman, semoga video ini memberikan informasi dan kita tidak lupa akan sejarah ya. Dan support terus channel kita dengan subscribe dan like videonya bila kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ciao.